Selamat sore Ibu-Ibu semua, sudah waktunya kita mulai akan kegiatan IHT di sore hari ini. Karena memang durasi waktunya hanya 20 menit. Jadi kalau memang ibu-ibu yang dari belakang bisa menyusul saja. Untuk itu mengawali kegiatan kita di sore hari ini, saya persilakan Ibu Popi untuk membawakan kita di dalam doa di sore hari ini. Kepada Ibu Popi disilakan. Aktifkan mute-nya. Ya, selamat sore Ibu-Ibu guru hebat. Sebelum kita akan memulai kegiatan IHT kita pada sore hari ini, izinkan saya akan berdoa, dan doa yang saya akan bawakan ini dalam versi agama Kristen. Yang Ibu-Ibu guru yang lain yang Muslim bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan terbesar kami, Bapak mau ada dalam acara ini, pimpin acara ini dari permulaan hingga selesai. Memberkati Ibu Mei sebagai narasumber, supaya apa yang beliau akan bawakan boleh menjadi bekal bagi kami bagi guru, supaya kami boleh menjadi yang terbaik. Pimpin menyertai acara ini dari permulaan hingga selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa pada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Sudah Ibu Mei. Asesmen diagnosis. Tapi sebelumnya itu kita harus mengetahui apa itu asesmen. Asesmen adalah asesmen diagnosis ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi sebelum kita mempelajari atau melakukan kegiatan proses pembelajaran itu kita harus mengadakan asesmen diagnosis dulu. Nah, untuk itu asesmen diagnosis seperti apa sih? Mari kita lihat bersama-sama. Pernahkah Anda atau peserta anak didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Mengapa hal tersebut itu terjadi? Tentu saja jawaban untuk pertanyaan tadi memiliki banyak faktor atau masalah. Namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Untuk itu, dalam proses pembelajaran, kita harus menghamba kepada anak. Kita jangan memaksakan kehendak kita sebagai seorang pendidik. Dalam proses pembelajaran itu, mentah-mentahnya anak itu harus mengikuti apa yang kita ajarkan. Tetapi kita berpola atau menghamba kepada anak tersebut sesuai dengan minat karakter dia dalam proses pembelajaran. Contohnya, kalau pada saat proses pembelajaran itu anak senang untuk belajar sambil bernyanyi, ya kita harus mengikutinya. Dalam proses belajar, anak itu senang belajar sambil bermain, kita harus mengikutinya. Dalam proses pembelajaran itu juga ada anak yang belajar sambil pangku kaki, misalnya kasih naik kaki sebelah, duduk. Kita jangan menegur dengan kasar, tapi itu karakter dia dalam proses pembelajaran. Pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Pertama, pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Yang kedua,
Pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkat kelas. Pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Yang berikut, ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didiknya. Kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapat pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajaran tersebut. Untuk itu tahapannya ada 3. Yang pertama asesmen, yang kedua perencanaan, yang ketiga pembelajaran. Kita akan lihat satu-satu, kita mulai dengan asesmen. Untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka asesmen menjadi tahap pertama yang harus kita lakukan. Seperti tadi yang saya katakan di awal-awal tadi itu, sebelum proses pembelajaran itu berlaku, kita harus mengadakan asesmen diagnosis. Yang kedua, asesmen ini bisa disebut juga asesmen diagnostik. Yang perlu dikenal antara lain potensi, karakteristik, kebutuhan tahap perkembangan peserta didik, tahap capaian pembelajaran anak, dan lain-lain. Kita masuk yang kedua, perencanaan. Perencanaan setelah berhasil mengidentifikasi potensi karakteristik, tingkat capaian, kemampuan, maka bagian berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen kita atau data asesmen siswa yang tadi kita adakan diagnosis tadi. Yang berikut perencanaan ini juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama. Yang ketiga, dengan menyusun pembelajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik ini, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajarannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang berikut pembelajarannya. Selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen-asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan kemajuan selama pembelajaran atau bisa disebut asesmen formatif ataupun asesmen sumatif. Sebagai proses evaluasi tercapainya tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran juga diperlukan untuk membantu pendidik merancang proyek berikutnya. Nah, ibu-ibu sekalian, mari kita amati gambar yang ada ini. Nah, kalau gambar-gambar ini kita bertanya tentang yang tadi kita bilang mengadakan asesmen diagnosis yang tadi lebih awal. Sebelum proses pembelajaran kita tanya bagaimana suasana hati anak-anak tadi. Nah, dilihat pada gambar itu. Kalau memang anak itu menampilkan wajah yang sedih, berarti tadi pagi dia masuk dalam asesmen non-diagnostis. Kalau dia masih dalam suasana wajah yang senang atau tertawa, berarti dia masuk dalam asesmen non-kognitif. Nah, ibu-ibu guru sekalian, ini yang disebut dengan asesmen kognitif. Nah,
Nah, di sini kita tayangkan gambar, yaitu gambar simbol-simbol dari Pancasila. Simbol pertama sampai simbol yang kelima. Kita mintakan anak-anak tuliskan urutan sila yang tepat pada setiap simbol Pancasila di atas. Nah, kalau anak-anak tulis urutkan yang tepat, misalnya kalau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, akan pun simbolnya bintang. Nah, berarti dia itu sudah masuk dalam asesmen kognitif dan seterusnya. Ya, sebentar Bapak Ibu ya. Ini contohnya, kita akan lihat bersama. Ini rancangan diagnostis. 1, jenjangnya kelas 1. Yang kedua, capaian pembelajaran. Kalau kita bilang itu ketua bikin RPP, tapi sekarang diganti dengan capaian pembelajaran, yaitu misalnya PPKN 3.1. Mengenal simbol-simbol Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran, siswa mengidentifikasi simbol-simbol Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang pertama, asesmen non-kognitif. Yang pertama, kita lihat di gambar di bawah tuh gambar ada alat gambar yang ada itu kita mau lihat ini mana ekspresi yang masuk pada asesmen kognitif, non-kognitif. Ya, kalau dia bikin seperti yang tadi saya bilang, kalau dia bikin wajahnya atau dia menangis, berarti dia masuk kategori dalam asesmen non-kognitif. Yang berikut kita masuk dalam asesmen kognitif, yaitu waktu asesmen. Yang berikut identifikasi materi yang akan diujukan. Lalu pertanyaan, kalau materinya teks Pancasila, pertanyaannya dalam bentuk isian. Bapak Ibu bisa lihat di layar kan? Ya, Pancasila titik-titik yang Maha Esa. Berarti anak-anak punya kemungkinan jawaban, yaitu ketuhanan. Nah, poinnya 1. Kadang-kadang kalau untuk anak kelas 1 belum jelas dia tulis ketuhanan itu benar. Pasti dia tulis ketua langsung selesai. Tapi tujuan dia benar. Poinnya tetap 1. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang itu kata yang kita itu adil ya. Nah, kalau adil saya rasa 5 huruf pasti anak-anak kelas 1 tulisnya benar. Poinnya tetap 1. Itu adalah contoh-contoh dalam kita membuat asesmen dalam bentuk soal-soal. Asesmen kognitif dalam bentuk soal-soal yang tadi. Ibu-ibu sekalian, saya rasa itu saja terkait dengan asesmen diagnosis yang tadi kita bahas bersama. Mungkin ada Bapak Ibu atau Ibu-ibu semua mau ada pertanyaan buat saya, silakan chat saja. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kiranya kita tetap selalu ada dalam keadaan sehat-sehat semua. Terima kasih Ibu Popi, Ibu Anti, Ibu Nopa, terima kasih Ibu Noya, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya Ibu-ibu, dadah.